Halo, perkenalkan nama saya Yunita Elizabeth Oisloy. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan geografi dengan NIM 21011091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Ketidaksesuaian Lahan serta rendahnya intensitas curah hujan terhadap kondisi pertanian masyarakat di Desa Silawan, Kabupaten Belu. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kesesuaiannya akan memberikan dampak buruk, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Secara fisik, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan dapat menimbulkan kerusakan lahan. Sedangkan secara ekonomi, ketidaksesuaian lahan akan berdampak pada produktivitas lahan. Produktivitas komunitas pertanian akan rendah apabila komoditas tersebut ditanam pada lahan dengan kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Belu. Kegiatan pertanian di daerah pedesaan masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan arahan pemanfaatan lahan yang tepat, antara lain seperti kerusakan lingkungan, perilaku petani yang belum memperhatikan kesesuaian lahan, dan produktivitas lahan yang rendah. Kebijakan pemerintah tentang intensifikasi dan diversifikasi pertanian. Penelitian ini meliputi analisis fisik, sosial, dan ekonomi, yaitu perbandingan kondisi fisik dan lahan komoditas pertanian. Analisis deskripsi kondisi sosial petani dengan melihat keuntungan dari harga jual produk. Komoditas yang terpilih yaitu padi, ubi kayu, jagung, dan kacang tanah yang merupakan komoditas unggulan di wilayah studi. Sedangkan untuk permasalahan sosial akan dilakukan analisis tentang seberapa besar jumlah petani yang mengerti, kurang mengerti, dan tidak mengerti tentang kondisi fisik lahan yang baik. Kemudian hasil tersebut akan dituangkan dalam data spasial sebagai informasi tentang ketidaksesuaian lahan yang ada di wilayah studi, serta arahan untuk meningkatkan petani di wilayah studi. Oke, baik. Yang kedua adalah rumusan masalah. A. Apa jenis pertanian yang cocok dengan kondisi lahan kering yang memiliki intensitas curah hujan yang rendah di Desa Silawan? Yang kedua, bagaimana upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas hasil panen di Desa Silawan? Yang berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi lahan yang cocok untuk jenis pertanian masyarakat di Desa Silawan yang memiliki intensitas curah hujan yang rendah. Yang kedua, untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah gagal panen dan upaya peningkatan hasil panen di Desa Silawan. Baik, yang berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di segala jenis jenjang pendidikan. Yang kedua, penelitian ini semoga dapat menambah wawasan mengenai ketepatan pemilihan lahan untuk pertanian berdasarkan jenis dan kondisi iklim yang ada. Yang berikut, manfaat penelitian praktis. Bagi peneliti ialah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemilihan lahan serta kondisi iklim terhadap kualitas pertanian dan hasil panen. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan agar menjadi pedoman sekaligus informasi bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas hasil panen dengan kondisi lahan yang memiliki intensitas curah hujan yang rendah. Baik, yang berikut adalah metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Silawan, Kabupaten Belu. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada saat surat penelitian tersebut keluar. Baik, yang berikut tinjauan pustaka. Dari beberapa pustaka menunjukkan bahwa penggunaan karakteristik lahan untuk keperluan evaluasi lahan bervariasi. Karakteristik lahan yang digunakan pada penyusunan evaluasi lahan adalah: yang pertama, temperatur udara, yang kedua, curah hujan, yang ketiga, kelembapan udara, yang keempat, drainase tanah, yang kelima, tekstur tanah, yang keenam, kedalaman efektif tanah, yang ketujuh, keasaman tanah atau pH, yang ke-8, C organik,
ke-9 lereng, ke-10 bahaya erosi, dan ke-11 genangan. Dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan klasifikasi kesusahan lahan, misalnya metode FAO yang dikembangkan di Indonesia oleh Uslim Tanak pada tahun 1993 yang digunakan dalam penyusunan rencana induk nasional. Berikut subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Silawan, Kabupaten Belu. Yang berikut jenis penelitian dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan lembar observasi, tes, dan dokumentasi. Yang berikut adalah teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, 2 penyajian data, dan 3 penarikan. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi penelitian proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama penjelasan. Sekian dan terima kasih.